redang. Hai Iran. Hi Iran. Abu Dobala 0365. Rao, talk to me. Yes. What do you want me to say? What do you know? What do you do? Aulia, what do I do? I'm jobless. Sore cantik, sore. Kak, puasa nggak? Puasa. Hai. Halo Medan. Hi. I like people who believe in me. Okay. Keep true to yourself. Never stop thinking about you, Kakak. Oh, Lubis. Thank you. Okay. Nah, udahkah bisa? Waiting, connecting. Connectnya, emang musuhnya adalah internet connections ya, Bo? Betul. Nah, tapi ini kenapa suara gue balik lagi ya begini ya? Eko lagi, kegedean mungkin Luna. Gitu ya. Coba kecilin sedikit. Halo? Ya. Masih Eko? Masih. Pusing ngomongin ntar susah. Jadi aku harus pelan-pelan. Dikit-dikit terus aku stop. Ya, aku ngomong satu questions aja. Nanti nanti Luna jawab sampai habis gitu ya. Ya. Oke, tadi kan pertanyaannya adalah, Luna tuh sering dianggap Judas. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah ya memang ya you're being yourself, you're being honest gitu kan, emang apa adanya aja gitu. Tapi yang in my opinion yang fair about you, kalau orang salah dimarahin emang, tapi kalau orang benar dipuji gitu. Jadi very fair. Nah, tadi pertanyaannya adalah apakah Luna selalu begitu di usia teenager, 20-an sampai sekarang, ataukah emang itu berubah, you are changing over time? I think I'm more worse back then. Yeah, I think so. Karena nggak bisa handle emosi kan. Gitu. Jadi kalau sekarang lebih bisa ngatur emosi. Emosi kadang-kadang. Karena gini. Aku tuh mungkin orangnya tektonis ya. Jadi itu kalau ada sesuatu yang nggak benar dan nggak perfect, itu tunggu banget. Itu udah tahu ya. Satu kelemahan kali ya. Karena kayak misalkan kamar berantakan itu bisa ganggu buat aku. Sebenarnya bukan karena aku suka nyuruh dan orang terus kok orang salah di mana. Karena aku bisa melakukan hal itu. Ngerti nggak? Jadi pada saat kalau misalkan ada yang nggak bisa melakukan hal itu tuh ganggu buat aku gitu. Jadi gemes ya? Gemes. Dan dulu aku nggak bisa mengolah emosi itu. Jadinya uring-uringnya. Ya gimana sih kayak orang OCD gitu. Lihat apa yang nggak seharusnya tempatnya kok malah gitu. Jadi daripada akunya di sininya nggak tenang, nggak senang gitu. Ya pasti. Tapi kalau sekarang tuh lebih santai. Oh ya udah, orang itu berarti kan punya kapasitas ya. Aku nggak bisa punya ekspektasi
sama seperti aku gitu. Jadi aku harus lower my expectation, my ego. Jadi sekarang udah bisa lebih kayak ya udah deh, kalau dia nggak bisa ya udah deh gitu. Tapi kalau sampai ganggu banget ya pasti aku tapi sekarang tuh lebih santai. Kalau lagi marah, lu tuh tipe yang marahnya lama gitu apa? Ya udahlah, habis itu enggak. Aku yang penting ngomel aja. Yang penting keluarin. Habis udah lega, udah selesai yuk. Ngopi yuk. Yang penting keluarin kalau aku. Iya, benar. Jadi nggak suka. Biasanya kalau yang mendem tuh kan sekali marah kayak wah, heboh terus udah gitu lama. Kalau aku sesuatu yang aku yang ngomel-ngomel, ini kenapa sih gini? Habis itu udah, biasanya nggak perpanjang, udah lega aja. Kan berarti tipenya kalau ada apa-apa diomongin langsung dikeluarin, ekspresif lah ya gitu ya berarti ya. Aku tipe begitu. Terus kalau misalnya lagi marah, dikeluarin ngomong, terus kegiatan yang paling sering dilakukan pas lagi marah apa? Kan ada orang yang makan es krim gitu, ngopi, atau malahan jadi kalau OCD tuh si Dave Hendrik kemarin Agatha Suci ngosek kamar mandi gitu kan, ada yang beberes gitu kan. Ini kalau Luna ngapain? Jalan kali ya. Jalan olahraga atau apa gitu. Sebenarnya lebih aku tuh apa ya? Nggak terlalu suka marah lama-lama. Kalau ngomel gitu. Misalkan, aduh ini kenapa ya gini. Tapi pengennya udah yuk cari solusinya apa. Gitu. Daripada kita berkutik dengan masalahnya gitu. Ya, setuju banget. Nah, ini kan kita temanya hari ini adalah how to overcome emotional breakdown, karena di masa pandemi ini mood orang kan naik turun. Nah, kayaknya makin kesini karena kan uncertain. Jadi kita terutama orang-orang yang biasa planning, kontrol, itu tuh sekarang tuh kayak powerless karena nggak ada yang bisa dikontrol kan. Akhirnya tuh mempengaruhi mood lah, apa segala macam, putus asa gitu. Nah, pengen tanya, kalau buat Luna nih, tipsnya buat teman-teman yang lagi ngalamin emotional breakdown tuh kayak gimana sih, Lun? Kita ngomongin pandemi ini dulu deh gitu. Tapi di awal-awal apakah Luna juga mengalami emotional? Sebenarnya sih kalau masalah pandemi aku nggak terlalu ya udahlah gitu. Aku ikutin aja gitu. Cuma yang mulai breakdown pada saat itu ketidakpastian, masalah kerjaan kan banyak banget yang pending. Terus ya pastinya kan kita khawatir juga masalah ekonomi ya. Mungkin banyak orang yang berpikir Luna kan ada tabungan, ada ini, ada itu gitu. Tapi kan mau berapa lama gitu loh. Dan belum lagi kan kita biasanya ngebolang ya. Terbang ke sana, terbang ke sini. Itu yang membuat agak lumayan kemarin beberapa hari yang lalu gitu ya. Kan lagi dapat gitu. Pas banget itu lagi breakdown tuh kayak bener-bener galaunya seampun-ampunan deh. Plus ditambah lagi sendiri. Kalau ada keluarga mungkin lebih enak kali ya gitu. Paling jadinya minta temen untuk datang ke sini gitu ya. Cuma ya tahu cuma kesini sekalian bikin konten lah apalah. Jadinya bisa ngebantu sih. Itu kali ya. Terus abis itu coba cepet ditanggulangi dengan bahwa ya udah hidup akan terus berjalan ya kita coba untuk menata kembali gitu. Kali dua hari kita galau ya tapi jangan berkelanjutan.
ngomongin kesendirian nih Lun, tadi kan Luna sempat ngomong sendiri gitu ya, karena kebetulan emang lagi pandemi jadi nggak bisa kemana-mana, jadi kalau sendiri tuh mungkin kayak jadi berasa plus lagi dapet, jadi mood udah pasti begini-begini lah ya gitu. Tapi sebetulnya Luna tuh orang yang udah terbiasa sama kesendirian gitu. Kan ada orang tuh yang emang mandiri banget aja, emang senang kemana-mana sendirian gitu, tapi ada orang yang sangat tidak bisa sendiri gitu. Nah, how do you see kesendirian? I love it. Ini menyenangkan. Tapi nggak selama ini. Ini lama sekali loh. Udah berapa lama coba lu di rumah? Oh, baru kemarin keluar syuting ya, kalau nggak salah ya? Iya, tapi sesekali doang. Seminggu tuh mungkin cuma sekali gitu. Karena ya tetap harus makan ya. Yang dikangenin sebetulnya travelingnya ya Lun ya. Iya. Kerja juga sih. Kangen banget sama syuting. Tapi lebih kangen sama traveling. Traveling tuh kayak obat, kayak me time lo berarti ya? Iya. Banget. Jadwal traveling tuh dalam setahun berapa kali biasanya? Yang pribadi ya, yang bukan kerjaan. Setahun. Dijadwalin gitu. Apa lu orang yang tipe dijadwalin apa yang spontan? Gue mau jalan. Spontan. Kalau tahu ada duit lebih pergi langsung. Dan sendirian ya, Bo ya? Maksudnya lu juga pergi sendirian. Kadang sama temen. Jadi ya lumayan. Kalau lagi sendiri, apa yang lu nikmati dari kesendirian? Traveling deh kita ngomong. Traveling sendirian tuh apa maksudnya? Mungkin nggak diganggu kali ya. Nggak mesti minta pendapat orang ya, hari ini mau kemana? Gitu-gitu nggak mesti ya. Gitu. Ya. Atau mungkin nggak harus nyenengin orang terus gitu. Diem aja. Aku suka diem gitu. Bengong. Diem bengong atau diemnya tuh kayak dengerin musik, baca, nulis gitu-gitu. Lebih senang yang mana? Observe atau nggak mikir, bengong bener-bener. Emang bener-bener minta musik apa? Iya. Ya baca sih, kadang-kadang suka baca. Tapi aku bukan tipe orang yang suka banget baca. Aku lebih suka nonton soalnya. Iya. Jadi mungkin nonton film, dokumenter gitu. Kalau lagi long haul berarti ini ya, apa namanya, nonton nggak tidur ya? Iya, nonton. Ini sebetulnya hal yang mungkin banyak ditanyain orang, tapi gue personal tuh gue pengen tahu sih sebetulnya. Apa kan gini ya, hidup tuh yang jadi milik semua orang tuh ada enaknya, ada nggak enaknya ya. Terutama kalau udah masalah personal gitu kan. Dan Luna udah jadi milik publik tuh berapa tahun di dunia entertainment? 20 tahun ada ya? Ada 21 ya. 21 tahun gitu kan. Terus kayaknya publik tuh kan selalu ekspektasi tuh orang tuh sempurna aja gitu ya, nggak bisa tuh kayaknya lu bikin salah dikit gitu kan ya. Terus tapi ya mungkin over time tadi kan berubah ya, cuman bagaimana sih sebetulnya rasanya kalau curhat di platform ini nih, rasanya jadi milik publik tuh sebetulnya enaknya sama nggak enaknya tuh gimana Lun? Dari sisi Luna yang sekarang ya, bukan yang dulu. Iya. Kalau dibilang banyak enaknya, betul banyak enaknya. Tapi pasti ada nggak enak adalah setiap hari akan diawasi banyak orang, akan dikritik oleh banyak orang. Kita kadang-kadang dikritik sama orang dekat kita aja nggak menyenangkan ya. Apalagi selalu dikritik dan selalu menjadi target gitu. Ya pasti nggak enak rasanya.
kadang-kadang makanya pengen me time gitu ya. Terus apa ya, nggak enaknya lagi tuh ya kita dituntut untuk selalu sempurna, untuk selalu menyenangkan banyak orang, dan itu lumayan melelahkan sih. Tapi ya terbayar dengan banyak enaknya juga gitu. Jadi ya balance lah dalam semua pekerjaan pasti ada enak dan gak enak. Iya, benar. Yang paling gak enak mungkin kalau udah menyangkut masalah personal ya, Bo. Iya. Lumayan. Karena kalau namanya pribadi kan yang tahu kan kita doang gitu. Jadi agak sulit untuk kayak membuat orang itu mengerti bahwa kita ini bukan robot gitu loh. Kita bisa sedih, kita bisa senang, kita bisa kecewa, kita bisa hari ini happy, besok sedih, bisa juga gitu. Dan kadang-kadang banyak yang tidak memahami itu, karena ekspektasinya tinggi, karena mereka berpikir bahwa kita ini milik banyak orang. Tuh. Terutama berurusan dengan yang katanya netizen yang maha benar ya. Udah Luna sekarang tuh udah tipe yang udah kebal sama komen-komen atau masih suka baper, Lun, kalau liatin komen? Biasa aja sih. Udah bisa overcome. Bisa ya, aja. Udah. Ada mungkin satu dua kapan lah misalkan lagi moodnya lagi gitu, terus dan dibordir bersamaan pasti kena juga. Namanya kan kita manusia hati itu kan bukan dari besi yang mau ditempa gimana gitu. Namanya hati ada perasaan, jadi kadang-kadang ya ada masih daunnya juga. Aku bisa kayak hari ini gue sedih karena omongan orang, besok akan lebih baik, pasti lebih gitu aja. Udah gitu ya. Jadi kita ngobrol udah, terus bisnis tadi, overcome bisnis yang gagal ya udah, itu jadi pelajaran gitu kan, di review ini. Kalau misalnya nih overcome dari putus tuh gimana, Lun? Dari putus cinta, sama aja. Di pandemi ini itu tuh makin banyak hubungan-hubungan yang berantakan kan, karena maksudnya mungkin gini, kitanya juga nggak ketemu, nggak boleh ketemu lama ya kan gitu, terus juga jadi berantakan. Terus kalau misalnya ini juga suami istri pun juga ini, Bo, ada penelitian bahwa kalau memang hubungannya nggak harmonis di masa pandemi ini malah makin parah gitu. Nah, buat teman-teman yang lagi menghadapi yang gonjang-ganjing, tipsnya dari Luna gimana, Lun, ngadapin patah hati apalagi kalau coba ini aja sih. Kalau lebih sabar, coba jangan egois. Diingat kenapa dulu memutuskan untuk bersama. Jangan diingat sekarang yang coba diingat sama-sama dulu ingin bersama itu apa yang membuat kalian tuh jatuh cinta di antara kalian. Terus kalau emang terpaksa buat bisa ya udah, coba direnungkan, dirasain, jalanin aja. Nanti Wandi juga akan hilang sendiri kok. Tapi tetap jalanin. Ini kayaknya signal Eko ya. Iya, karena lagi ini banget, lagi rame banget Instagram yang live jam segini ternyata. Terus ya ntar juga ini sendiri. Nah, Luna tuh tipe orang yang temennya banyak di mana-mana gitu, atau temennya yang ya udah dipilih banget gitu, dan ya ini gitu. Gimana, Lun, dalam pertemanan? Aku open ya, banyak teman senang sih.
seneng aja sahabat yang aja, ini ya, sahabat yang sangat dipilih ya berarti ya. Kalau teman ya, siapa kalau aja memang gitu. untuk kalau memang untuk yang kita ketemu hari-hari yang benar-benar gimana, pasti kan ada yang udah lama tapi sama teman-teman yang baru yang kita ketemu kadang arisan senang sih punya banyak teman, jadi punya apa ya, beda lah gitu, kadang-kadang ketemu sama teman ini ketemu sama kan seru gitu, banyak teman, mudah-mudahan banyak blessing. Benar-benar. Terus senangnya juga kalau traveling tuh ketemu teman baru pasti ya Lun ya. Iya, ketemu teman baru tuh menyenangkan sih. Terus Lun, ini kan mungkin gini ya setiap orang pasti dalam stage hidupnya tuh memang banyak lah masalahnya, orang punya masalah overcome macam-macam. Cuman karena mungkin Luna milik publik, jadi yang kelihatan gitu kan, oh ya Luna udah ngalamin inilah itulah macam gitu kan. Nah, kalau jadi di Indonesia tuh jadi perempuan tuh tuntutannya juga banyak gitu ya. Maksudnya orang Indonesia mesti apalah segala macam, unggah unggu itu segala macam. Menurut Luna jadi perempuan Indonesia sekarang, definisi perempuan kuatnya Luna tuh kayak apa sih Lun? Independent woman deh kita ngomong. Ini juga ya. Mungkin punya prinsip kali ya. Gitu sih. Mungkin lebih punya apa ya? Punya strong will. Strong will gitu. Kalau misalkan pengen sesuatu jangan gampang dipatahin sama orang. Gitu. Jadi lebih punya apa ya? Keinginan. Karena saya yakin setiap orang punya keinginan, punya apa ya? Punya harapan seperti apa. Yaitu pengennya diharapkan bisa diwujudkan dengan cara kerja keras, dengan cara banyak belajar, banyak bergaul, banyak mencoba hal yang baru, banyak menantang diri sendiri lah. Jangan kan ngomongin belajar, Luna masih